Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada dosen pengampu Patologi Sosial Bapak Hardiansyah dan teman-teman semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasa. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Baiklah teman-teman semua, saya Triana Kurniasi sebagai moderator pada presentasi hari ini yang beranggotakan Putri Juwita sebagai pemateri pertama, Ida Septiana sebagai materi ketiga, dan saya sendiri sebagai moderator. Adapun rangkaian acara pada presentasi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, sebelum memulai presentasi pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Putri Juwita. Kepada Putri Juwita, saya persilakan. Materi pertama yaitu pengertian prostitusi. Secara etimologi, kata prostitusi berasal dari bahasa Latin yaitu prostituere. Artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pengendakan. Sedangkan kata prostitut merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau dikenal dengan istilah wanita tuna susila. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah pekerja seks komersial atau PSK. Definisi prostitusi menurut para ahli. Yang pertama, Kuenjoro menjelaskan bahwa pekerja seks komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria, dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan. Yang kedua, Paul Mulyono, prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran guna pemuasan nafsu seksual orang-orang. Yang ketiga, Prof. W.A. Bonger. Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Yang keempat, Sarjana P.J. De Bruin van Anstel. Prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran. Yang kelima, Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut. Prostitusi adalah pembentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri, persundalan, dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadiannya kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran. Pelacuran ialah pembuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih untuk Putri Juwita. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ida Septiana. Kepada Ida, saya persilakan. Baik, saya akan membacakan mengenai hukum pidana prostitusi. Hasil dari penelitian ini adalah aturan mengenai prostitusi online saat ini secara khusus belum diatur dalam undang-undang, namun dapat ditemukan aturannya dalam pasal 295, 296, 297, dan 506 KUHP. Dan di luar KUHP yang ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Pihak yang terkait dalam prostitusi online yaitu mucikari, pekerja seks komersial atau PSK, dan pelanggan. Bertanggung jawab, para pihak yang terlibat prostitusi dapat dikenakan sanksi apabila prostitusi dilakukan di daerah yang terdapat peraturan daerah mengenai prostitusi. Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, maka prostitusi bukan merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berlaku di Indonesia. Karena yang dibahas dalam KUHP adalah perbuatan yang memudahkan terjadinya prostitusi dan memberikan tempat atau sarana untuk melakukan prostitusi. Adapun ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 295 ayat 1, 296, dan 506 KUHP. Pasal 295 KUHP menyatakan dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa yang sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak di bawah umur, orang di bawah umur yang dipercayakan kepadanya supaya dipeliharanya, dididiknya, atau dijaganya, keduanya masih di bawah umur, sesuai semua orang tersebut ia melakukan cabul dengan orang lain. Yang kedua, dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal di luar yang disebut pada ayat ke-1, orang yang di bawah umur yang diketahuinya atau patut dapat disangkakan bahwa ia di bawah umur melakukan percabulan dengan orang lain. Selanjutnya, pasal 296 KUHP menentukan barang siapa yang memperkerjakan atau kebiasaannya dengan sengaja melakukan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dipidana penjara selama-lamanya 1 tahun, 6 bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000. Pasal 506 KUHP menentukan barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Bambang Wahyudinata. Kepada Bambang, saya persilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi tindakan prostitusi. Yang pertama, terpaksa karena keadaan ekonomi. Dalam faktor ini antara lain berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah dan kebutuhan mendesak. Yang kedua, ikut arus. Prostitusi dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam mencari nafkah, karena rekan-rekan mereka di kampung sudah melakukannya dan bagi masyarakat daerah pelacuran merupakan alternatif pekerjaan. Yang ketiga, gaya hidup yang tidak sesuai dan selalu ingin suatu kemewahan, menyebabkan seseorang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Yang keempat, frustasi.
Kegagalan seseorang untuk mencapai tujuan hidup disebut frustasi. Yang kelima, pelaku biasanya tidak menghormati orang tua sehingga melakukan perbuatan tersebut di luar pengetahuan orang tua mereka. Yang keenam, karena kurang bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan dan karena merasa tidak cukup atas apa yang dia miliki. Next. Materi yang keempat, upaya mengurangi dan memberantas tindak pidana prostitusi. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan guna mengurangi dan memberantas tindak pidana prostitusi di kalangan pelajar. Antara lain adalah yang pertama, sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya seks bebas dan prostitusi. Yang kedua, perlu adanya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya, khususnya terhadap pergaulan dan lingkungan bermain anaknya. Yang ketiga, melakukan pemulihan ekonomi. Yang keempat, mendorong anak ke hal-hal yang positif, serta mendukung minat dan bakat dari anak tersebut. Yang kelima, korban dari prostitusi dipulihkan psikologinya dan melakukan rehabilitasi agar anak dapat kembali ke pergaulan dan lingkungan yang lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk para pemateri. Baiklah teman-teman, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, maka saya akan membuka sesi tanya-jawab untuk 3 penanya. Jangan lupa sebutkan nama dan NPM di kolom chat. Kesimpulan dari materi yang tadi, prostitusi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Menurut Quentijoro yang menjelaskan bahwa pekerjaan seks komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan yang menjadi dorongan seseorang menjadi prostitusi biasanya karena faktor ekonomi maupun gaya hidup. Baiklah teman-teman, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Marilah kita tutup presentasi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari perbuatan dan perkataan. Saya sebagai moderator mewakili anggota yang bertugas mohon pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.